Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Pemerintah melalui Kementerian Agama tengah menyusun naskah khotbah Jumat agar digunakan oleh para khotib. Dalam penyusunan naskah khotbah Jumat, Kemenak akan melibatkan para ulama, praktisi dakwah, akademisi, dan para pakar pada bidangnya. Guna mengantisipasi ancaman radikalisme dan disintegrasi yang menggunakan isu-isu agama, pemerintah melalui Kementerian Agama mengaku telah menyiapkan pasokan naskah khotbah Jumat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kamarudin Amin melalui cnnindonesia.com menyatakan, dalam penyusunan naskah khotbah Jumat, pihaknya akan melibatkan para ulama, praktisi dakwah, akademisi, dan para pakar pada bidangnya. Rencana penyiapan naskah khotbah Jumat oleh Kemenak itu pun ditanggapi Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Sekjen DMI Iman Adarkutni melalui detik.com menilai, Kemenak tidak perlu menyiapkan naskah khotbah Jumat untuk penceramah. DMI pun membandingkan dengan Presiden kedua RI Soeharto yang disebut menyukai berbagai macam khotbah Jumat. Imam menambahkan, jika Kemenak menyiapkan naskah khotbah Jumat, akan menimbulkan sejumlah penafsiran, diantaranya Kemenak kurang percaya pada khotib atau dai, mendorong totalitarianisme pemerintahan agama, hingga menyebut Menteri Agama Fahrul Razi terjangkit Islamofobia atau fobia terhadap Islam. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, Kementerian Agama tengah menyiapkan naskah ceramah atau khotbah Jumat yang diharapkan bisa jadi referensi bagi para penceramah. Untuk memperkuat moderasi beragama, hal ini menimbulkan perspektif yang beragam kemudian di masyarakat. Bahkan ada yang menafsirkan hal ini sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada ulama. Gagasan naskah ceramah Jumat juga pernah digulirkan oleh Bawaslu tepatnya 2018 lalu yang meminta rumah ibadah jangan dijadikan sebagai mimbar politik dan diisi dengan muatan-muatan negatif. Perlukah negara atur naskah khotbah? Kami bahas malam ini dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Kiai Haji Masduki Baidlawi, Ketua MUI. Pak Masduki, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga bergabung bersama kita ada Kevin Haikal, staf khusus Kementerian Agama. Selamat malam, Mas Kevin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Bang Aceh, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, mungkin saya ke Mas Kevin terlebih dahulu. Sebetulnya apa landasan yang membuat kemudian Kementerian Agama dalam hal ini menyusun naskah khotbah Jumat dan kemudian melemparkan wacana ini ke publik pada saat ini? Baik, yang pertama kita ingin memastikan bahwa ke depan para pengkhotbah Jumat, para dai punya referensi yang berdasar dari sumber yang otoritatif, juga punya alternatif apabila dibutuhkan untuk khotbah Jumat yang mereka lakukan di masjid-masjid. Tapi dasar utamanya ini bukan sebagai suatu pemaksaan bahwa kita hanya menyediakan referensi-referensi tambahan untuk mereka. Apabila mereka ingin menggunakan, monggo akan kita tempatkan dalam satu wadah digital. Ini hanya untuk menambah referensi bacaan mereka, menambah ilmu pengetahuan mereka, dan juga yang pasti kita ingin mengajak agar jangan sampai masjid dijadikan sebagai mimbar politik atau mimbar penyebar kebencian. Itu yang utama. Oke, Mas Kevin, saya juga ingin tahu sebetulnya implementasinya nanti pada penyebaran naskah khotbah Jumat ini akan tiap minggu ada konten yang berbeda diberikan kepada masjid-masjid atau diberikan satu wadah yang kemudian mencakup seluruh referensi naskah khotbah Jumat yang disusun oleh Kementerian Agama? Rencananya ini akan sebagai salah satu cara kita juga mendigitalisasi transkrip atau naskah khotbah Jumat. Harapannya ke depan akan ada satu platform yang bisa mencakup ini semua. Lalu platform ini juga bisa menjadi suatu hal yang diakses oleh banyak pihak nantinya. Oke, dengan adanya resistensi kemudian apakah Kementerian Agama melihat hal ini sebagai sebuah hambatan atau bagaimana?
Ya, pertama kita punya dua tugas utama selain sebagai regulator, kita juga sebagai fasilitator. Hal ini semata-mata kita lakukan hanya sebagai upaya kita memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi dai dan para ustadz yang sering berkhutbah Jumat setiap Jumatnya. Mengenai resistensi yang ada, pasti akan ada orang yang suka dan tidak suka. Terhadap hal ini tentu kami dari Kementerian Agama melihat pertama ini menjadi timbul suatu perdebatan lantaran ada kesalahpahaman awal yang di-leading oleh segelintir pihak yang menafsirkan secara sendiri bahwa seolah-olah naskah khutbah Jumat ini adalah suatu kewajiban yang harus dibaca oleh para khatib setiap Jumatnya. Dari informasi yang salah ini kemudian menimbulkan persepsi publik, menimbulkan kegaduhan seolah-olah bahwa Kemenak mengekang kebebasan berekspresi para ustadz, para dai ketika melakukan khutbah Jumat. Tapi Kemenak tentu tidak menganggap ini sebagai suatu hambatan ya. Kami akan terus melaju, tetap berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 8, tetap melibatkan para ahli. Kami juga akan tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang kira-kira bisa memberikan masukan yang positif untuk kegiatan ini, program ini. Baik Mas Kevin, mungkin saya langsung lempar ke Bang Aceh. Jika kemudian dikatakan ini sebagai alternatif sebetulnya tidak wajib bagi para khotib membacakan khutbah ini. Bang Aceh sebetulnya melihat kondisi saat ini apakah tepat kemudian Kementerian Agama mengeluarkan wacana untuk menyusun naskah khutbah Jumat sebagai referensi? Bagaimana kemudian masyarakat menangkap hal ini? Iya, pertama saya harus sampaikan bahwa rencana untuk membuat naskah khutbah itu harus dilihat dalam konteks bisa saja ini untuk memperkaya wawasan dan menjadi bahan alternatif pemikiran atau bahan bacaan bagi para khotib ya. Namun pertanyaannya kan sejauh mana efektivitas dari program tersebut untuk tadi yang tujuannya adalah menekan ya radikalisme atau pandangan-pandangan keagamaan, panggung masjid dijadikan sebagai panggung politik dan lain-lain begitu. Nah, karena itu maka pertanyaannya adalah sejauh mana efektivitasnya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, apakah betul bahwa para ustadz, para dai, para khotib itu membutuhkan referensi itu? Itu yang harus juga dijawab. Karena itu maka setiap kebijakan saya kira kita harus berangkat dari titik kebutuhan ya. Yang ketiga, hal yang sangat penting sesungguhnya adalah bahwa di dalam kehidupan keagamaan itu seharusnya kita bisa membedakan mana yang menjadi ranah pemerintah, mana yang menjadi ranah civil society Islam atau organisasi kemasyarakatan Islam ya. Saya kira MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama ya, Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah dan organisasi-organisasi lain dalam agama Islam begitu, itu seharusnya menurut saya justru yang lebih diberikan peran di dalam mendorong agar naskah-naskah khutbah tersebut itu justru dibuat oleh mereka. Dalam pandangan saya demikian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam konteks kehidupan keagamaan ya, ranah masyarakat menurut saya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan peran pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat misalnya masjid itu kan kita harus tahu bahwa sepenuhnya merupakan ranahnya masyarakat gitu ya. Dia dibina oleh misalnya organisasi-organisasi keagamaan, dia dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan, dan oleh karena itu yang harus diperkuat adalah justru organisasi-organisasi keagamaan ini. Nah itulah yang saya sebut sebagai ranah dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Nah ketika pemerintah atau Kementerian Agama merencanakan untuk membuat naskah khutbah, maka sebaiknya menurut saya yang didorong justru adalah organisasi-organisasi keagamaan ini. Karena kita harus jujur saja bahwa para khotib itu dalam pandangan saya pasti akan lebih mendengarkan otoritas keilmuan dari para
tokoh-tokoh yang tergabung di dalam organisasi tersebut gitu. Tapi Bang Aceh melihat ada tidak potensi atau potensi penyebaran paham radikalisme di saat adanya sebuah ceramah yang dilakukan pada hari Jumat atau khutbah Jumat begitu, dan juga soal tadi panggung masjid yang digunakan sebagai panggung politik, setuju atau tidak kemudian dengan adanya panduan yang dibuat ini akan bisa menekan potensi-potensi penyebaran paham-paham yang tidak diinginkan tersebut, termasuk juga cacian, ujaran kebencian begitu di dalam masjid? Ya, itulah yang menurut saya harus diidentifikasi oleh pemerintah sendiri ya. Nah, kita identifikasi bahwa fakta ada beberapa masjid yang digunakan sebagai panggung politik gitu ya. Masjid dipergunakan tidak sesuai dengan semangat wasatiyatul Islam begitu ya, moderasi beragama di dalam konteks beragama kita. Itu memang ada gitu. Tapi harus dihitung juga berapa sih sebetulnya presentasenya. Lalu kemudian kalau mereka diberikan naskah khutbah, apakah akan dibaca oleh mereka? Itu kan pertanyaan serius ya. Jangan sampai kita membuat berbagai macam kebijakan tetapi kemudian tidak digunakan. Itu masalahnya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan sebuah kebijakan itu harus berbasis kepada apa yang menjadi kebutuhan dan dipastikan bahwa kebijakan itu juga digunakan oleh para pemangku kebijakan itu atau pemangku kepentingan itu gitu loh. Nah, dalam konteks ini ya alangkah lebih baiknya jika yang diberdayakan oleh kita adalah tadi organisasi-organisasi keagamaan Islam, perguruan tinggi agama Islam, kemudian ormas-ormas yang lain yang memang selama ini mereka berperan aktif memfasilitasi bagi dakwah-dakwah Islam di berbagai daerah gitu atau di berbagai tempat gitu. Itu yang menurut saya harus didorong gitu. Oleh karena itu kalaupun Kementerian Agama tetap akan menyelenggarakan naskah khutbah dan lain-lain itu, maka sebaiknya menurut saya pelibatan Majelis Ulama Indonesia, pelibatan DMI, NU, Muhammadiyah, perguruan tinggi agama Islam ya, itu mutlak harus dilakukan gitu, sehingga memang seperti yang saya katakan tadi, program-program seperti keagamaan ini memang harus lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Baik Bang Aceh, saya mungkin lempar ke Pak Mas Duki selanjutnya. Pak Mas Duki, apakah sudah bergabung teman-teman? Oke, boleh. Kalau begitu saya ke Mas Kevin. Tadi dikatakan oleh Bang Aceh terkait dengan efektivitas, kemudian juga apakah nantinya naskah yang di-endorse oleh Kementerian Agama atau difasilitasi oleh Kementerian Agama ini akan digunakan. Bagaimana tanggapan dari Kemenak? Betul, tentu itu suatu masukan yang kami apresiasi, suatu masukan yang sangat membangun. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, terutama kami melihat terhadap beberapa portal yang menyediakan khutbah Jumat seperti NU Online, website MUI sendiri. Ternyata memang portal-portal berita atau portal-portal yang menyediakan khutbah Jumat itu viewersnya tinggi. Berdasar dari situ juga harapan kami ke depan jika memang para khatib membutuhkan bahan alternatif bacaan, mereka bisa mengambil itu dari sumber-sumber yang dihasilkan dari Kementerian Agama. Tentu Kementerian Agama melibatkan praktisi, melibatkan para ahli seperti yang disebutkan tadi, salah satunya organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Maf'ul Anwar dan lain-lain, melibatkan juga para ahli yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam. Sifatnya pada dasarnya kami berniat agar kemudian para dai, para ustadz yang mengisi khutbah Jumat, apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat tidak harus itu-itu saja. Beliau bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti keadaan teraktual terkini dengan tentu tadi seperti yang saya katakan di awal, sumber-sumber yang otoritatif. Mengingat beberapa waktu kebelakang ini seringkali banyak munculnya saya bisa bilang orang yang kemudian pemahaman agamanya belum begitu dalam, lalu kemudian tampil menjadi seorang penceramah. Khutbah Jumat ini di portal-portal online atau tertentu memiliki traffic yang cukup tinggi ya Mas Kevin ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemudian efektivitas dari konten khutbah Jumat yang diberikan oleh Kementerian Agama ini untuk kemudian menekan potensi penyebaran paham-paham tertentu begitu dalam khutbah Jumat. Kita bahas nanti usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali.
Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita lanjutkan dialog pada malam hari ini dan saya sapa Bapak Kiai Haji Mas Duki Baitlawi, salah satu Dewan Pimpinan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aldi, gimana kabar? Ya, Alhamdulillah. Pak Mas Duki, mungkin langsung saya ditanggapi terkait dengan wacana untuk menetapkan atau menyusun naskah untuk khotbah Jumat ini. Sebetulnya sikap MUI sendiri mengendorse atau mendukung atau bagaimana Pak Mas Duki? Ya, saya kira sepanjang khotbah itu dibikin dan tidak memberikan paksaan, keharusan ya pada masyarakat, kepada ormas-ormas, kepada para khotib atau siapapun ya, saya kira nggak masalah. Karena pada dasarnya itu adalah pengayaan ya, pengayaan terhadap konten-konten dakwah yang selama ini sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak juga para khotib ya, para dai itu membutuhkan konten-konten yang moderat ya, konten-konten dalam Islam wasati tadi. Gitu. Dan itu saya kira penting, apalagi tadi kalau itu misalnya dibentuk dalam satu platform ya. Jadi itu ada seperti semacam perpustakaan digital ya, yang bisa diunduh oleh siapa saja. Dan jangan lupa bahwa kita ini ke depan itu punya tantangan besar sebagai Islam moderat ya, yang terbesar di dunia. Tantangannya adalah bahwa ada ancaman Islam yang justru pahamnya itu akan mengganggu terhadap moderasi Islam di Indonesia. Dan salah satunya itu yang banyak mempengaruhi publik, terutama kalangan milenial, itu di media sosial itu adalah paham-paham Islam yang tidak ramah terhadap perbedaan. Oleh karena itu ya, ketika Majelis Ulama Indonesia yang memang menggelindingkan satu wacana mengenai pentingnya Islam wasatiyah di Indonesia, maka apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu saya kira inline saja ya dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Persoalannya tinggal jangan dipaksakan, itu adalah pilihan-pilihan saja sebenarnya. Pak Mas Duki, artinya MUI juga sepakat begitu? Konten itu saya kira nggak masalah. Pak Mas Duki, berarti artinya di sini MUI juga sepakat begitu, ada indikasi disintegrasi menggunakan isu agama kemudian yang mengganggu kontekstual kita dalam menuju moderasi agama begitu? Ya, saya kira kalau ada pihak-pihak ya pihak-pihak siapapun yang akan mengganggu terhadap disintegrasi, yang akan mengganggu terhadap harmoni sosial, yang akan mengganggu terhadap terciptanya kerukunan yang selama ini sudah membaik gitu ya. Apalagi itu dilakukan dengan khutbah, saya kira itu tidak boleh, itu harus diantisipasi agar kedepannya tidak seperti itu. Cara mengantisipasinya adalah kita memang harus memberikan pengayaan konten-konten Islam wasatiyah. Dan sepanjang itu dilakukan oleh siapapun, itu tidak harus Kementerian Agama, siapapun. Bahkan mungkin juga ada pihak-pihak dari civil society, ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Sadili tadi, sepanjang itu dilakukan oleh ormas-ormas juga saya kira baik-baik saja. Dan apalagi kalau misalnya Kementerian Agama dan didukung oleh Mas Sadili dari Aceh Sadili dari Komisi 8 ya, ada pengucuran dana ya yang diberikan kepada ada semacam grant atau block grant untuk pengayaan semacam ini. Baik, artinya tetap asal tidak ada keharusan begitu ya, sifatnya alternatif saja. Pak Mas Duki, satu lagi terkait dengan kemudian ada resistensi yang timbul di masyarakat yang menyebutkan bahwa hal ini sebagai bentuk quote unquote ketidakpercayaan terhadap ulama begitu. MUI sebagai lembaga yang menjadi imam dari segala lembaga keagamaan yang ada di lembaga agama Islam yang ada di Indonesia, bagaimana untuk melihat resistensi yang timbul ini? Enggak lah, saya kira itu bukan bentuk ketidakpercayaan ya. Saya kira bagian bentuk dari tarbiyah ya, pendidikan ya. Pendidikan kepada umat, pendidikan kepada dai-dai. Karena nyatanya dai-dai kita itu tidak semuanya mempunyai kualifikasi yang matang dalam konteks melakukan dakwah yang sesuai dengan Islam tawasutiyah gitu ya. Oleh karena itu ini saya kira
dalam kerangka itu kita berpikir, nggak usah mencurigai lah. Oke, kerangka pendidikan Kita umat. justru Baik, Pak Mas saling Duki. berhubungan baik antara satu dengan yang lain untuk memperkuat Islam moderat di Indonesia. Saya kira itu. Oke, baik Pak Mas Duki. Dalam kerangka pendidikan umat begitu. Saya ke Mas Kevin tadi sebelum jeda kita sempat terputus terkait dengan efektivitas dari naskah-naskah ini untuk kemudian bisa mengurangi lah menekan penyebaran paham-paham bersifat radikalisme, kemudian ceramah-ceramah yang menyebabkan disintegrasi begitu bagi umat. Bagaimana efektivitasnya, Mas Kevin? Ya, baik. Seperti tadi saran dari Kang Aceh untuk melibatkan organisasi keagamaan Islam juga menjadi salah satu yang kemudian bisa dijadikan alat oleh kita untuk membantu efektivitas ini. Harapan kita kemudian dengan melibatkan organisasi keagamaan Islam ke depan seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, kemudian itu bisa sebagai salah satu cara kita mempromosikan juga kepada masyarakat, mengingat ormas-ormas Islam itu adalah ormas-ormas tua dan ormas-ormas Islam yang begitu besar dengan pengikut yang begitu banyak. Artinya dengan kerjasama dan melibatkan para stakeholder ini, kemudian secara otomatis kita berharap masing-masing pihak mempromosikan kegiatan ini kepada para anggotanya, para pengikutnya yang ada di bawah organisasi masing-masing. Terlepas daripada hal tersebut, kita juga memanfaatkan beberapa hal yang sifatnya sudah ada. Contohnya ada aplikasi kedaulatan santri. Nah, kita memanfaatkan platform ini untuk memasukkan kolom khutbah Jumat agar kemudian orang-orang yang sudah mendownload aplikasi ini bisa menikmati konten tersebut, dapat membaca konten tersebut dan menambah khazanah pemahaman keislaman. Oke, baik. Saya langsung lempar ke Bang Aceh. Bang Aceh, apakah tadi sudah terjawab terkait dengan efektivitas dari naskah-naskah khotbah Jumat ini? Tadi dijawab soal nanti ada aplikasi yang bisa memuat naskah-naskah yang bisa diakses banyak orang, kemudian juga portal-portal tentang naskah khotbah Jumat ini di situs-situs tertentu cukup tinggi trafiknya. Bagaimana Bang Aceh? Ya, idealnya sih menurut saya diserahkan kepada civil society ya. Karena urusan keagamaan itu adalah lebih pada domain civil society. Fungsi negara adalah memberikan fasilitasi saja begitu. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap, karena kan kalau yang membuat negara, nanti negara memiliki tafsir tunggal terhadap nilai-nilai keagamaan begitu. Nah, kalau misalnya tadi konsep wasatiyatul Islam tersebut diserahkan kepada organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia yang tidak diragukan lagi soal otoritasnya, NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Masjid Indonesia yang membuat, tentu ini kan dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka sendiri dalam konteks pembinaan terhadap umat begitu. Nah, menurut saya hal tersebut yang penting untuk dilakukan gitu. Karena begini, sekali lagi ya, untuk soal isu-isu keagamaan, ya itu adalah menjadi ranah dari masyarakat atau civil society Islam begitu. Sehingga misalnya kalau negara ya memiliki anggaran untuk kepentingan itu, makanya lebih baik diserahkan aja kepada ormas-ormas tersebut ya, dalam konteks bagaimana membangun sebuah kerangka kehidupan keagamaan. Karena kan lagi-lagi kalau misalnya negara terlalu begitu ikut campur terhadap ranah civil society, jadi tadi harusnya akan menimbulkan persepsi bahwa nanti negara yang akan terlalu intervensi terhadap kehidupan keagamaan. Itu yang harus dijaga. Saya kira. Harus tetap masuk ranah civil society meskipun kemudian Bawaslu tahun 2018 mengatakan bahwa ada potensi kemudian panggung dari masjid ini digunakan sebagai panggung politik meskipun ada potensi penyebaran paham-paham radikalisme di khotbah-khotbah tertentu, begitu apakah tetap ini menjadi ranah civil society atau kemudian pemerintah boleh masuk untuk memberikan alternatif-alternatif tertentu, bagaimana Bang Aceh? Yang menilai kan sesungguhnya adalah masyarakat, Mas. Masyarakat yang nanti akan memberikan semacam penilaian apakah yang disiapkan oleh para dai-dai tersebut atau para khotib-khotib tersebut itu akan digunakan atau tidak gitu. Nggak, poin saya begini, saya khawatir ya kalau misalnya ini dibuat oleh kementerian, dan saya kira bagus-bagus aja sih, tapi kalau misalnya tidak digunakan itu kan sayang.
ya anggaran negara dipakai untuk sesuatu yang tidak efektif. Oke. Coba kalau misalnya kita serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia, diserahkan kepada NU, diserahkan ke Muhammadiyah, diserahkan kepada organisasi lain, maka setidaknya itu akan menjadi satu stimulan bagi mereka untuk membangun sebuah kerangka keagamaan wasati itu. Nah tadi saya kira Pak Kevin sangat jelas sekali menyampaikan. Misalnya materi-materi khutbah Jumat di portal-portal seperti NU, seperti Muhammadiyah, itu ternyata memang banyak diakses oleh masyarakat ya. Nah artinya bahwa kepercayaan mereka terhadap organisasi-organisasi itu jauh lebih jauh lebih trusted gitu ya kan. Oke. Nah untuk itu maka sudah seharusnya memang kita mendorong organisasi-organisasi yang memang berbasis pada masyarakat itu. Nah, jika ditemukan ada organisasi atau individu-individu yang misalnya melakukan khutbah yang kesannya provokatif, memecah belah, disintegrasi dan lain-lain, itu juga bisa melibatkan organisasi tersebut untuk melakukan pembinaan. Nah, Kementerian Agama ya dalam posisi memfasilitasi agar orang-orang tersebut ya bisa kemudian dilakukan pembinaan itu. Jadi kalau menurut saya ya yang harus dikedepankan dalam konteks keagamaan itu, menurut saya justru adalah organisasi-organisasi keagamaan itu. Ya. Dan di situ Kementerian Agama masuk untuk memfasilitasi. Baik, nanti betul, posisi dari pemerintah itu kan pada prinsipnya adalah menjadi fasilitator ya dari sekian banyak pemahaman-pemahaman keagamaan tersebut gitu. Baik, Mas Kevin, sebetulnya untuk adanya ketakutan ataupun sebuah kewaspadaan ya terkait penyebaran paham-paham ujaran kebencian atau caci makian begitu ataupun sampai ke paham radikalisme yang ada di panggung khotbah Jumat, sebetulnya yang dilihat oleh Kementerian Agama apakah sudah semengkhawatirkan itu atau posisinya saat ini bagaimana? Nanti mungkin kita bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Kita lanjutkan dialog terkait dengan perlukah kepada negara mengatur khutbah. Saya ke Mas Kevin Haikal, staf sus dari Kementerian Agama. Ini terkait dengan banyak yang menyatakan atau memberikan pernyataan keras. Ya, salah satunya ini saya kutip dari Imam Adar Kutni, Sekjen DMI, yang mengatakan kepada detik.com, ini kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu, apalagi di alam demokratis seperti sekarang terkait naskah khotbah Jumat ini. Dan dia pun menambahkan bahwa ini bisa menimbulkan sejumlah penafsiran hingga sampai menyatakan bahwa ada ketakutan, ada Islamofobia terhadap Islam, yang menyebut Menteri Agama Fakhrul Razi terjangkit Islamofobia. Tanggapannya bagaimana, Mas Kevin? Iya, baik. Multitafsir ini muncul kemudian seperti yang saya katakan di awal, dari orang-orang yang tidak pernah berbicara dengan Kementerian Agama, tidak pernah bertabayun maksud dan tujuan dari program ini, kemudian mereka berbicara di depan publik atas penafsirannya dan membuat kegaduhan. Seperti contohnya Kementerian Agama dinilai tidak percaya kepada para ulama, habaib, ustadz, dan kiai. Padahal inti utamanya ketidakpercayaan itu apabila kemudian kita memaksakan dan mewajibkan. Dari awal kita menyatakan bahwa Kementerian Agama tidak pernah mewajibkan sedikit pun hal ini untuk dibaca seperti di negara-negara yang lain pernah disebutkan. Hal ini hanya untuk menambah referensi dan khazanah keislaman. Terkait suka dan tidak suka, like and dislike, saya rasa dalam dunia demokrasi itu adalah hal yang sangat biasa. Siapapun berhak berpendapat, siapapun berhak memberikan masukan. Tapi poin utamanya, kegaduhan ini muncul karena ada segelintir orang yang salah memahami maksud dan tujuan dari program ini. Saya yakin kita di Kementerian Agama, kami membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun yang berniat untuk bertabayun,
berniat untuk ikut serta dalam mensuksesi program ini. Oke, Mas Kevin, Harapan ke depan, ya. saya juga ingin tahu sebetulnya kan wacana untuk kemudian menyusun naskah khotbah Jumat ini didapat dengan studi banding yang dilakukan oleh Kementerian Agama ke Uni Emirat Arab. Ada beberapa negara Islam yang memang kemudian memberikan naskah khotbah Jumat kepada para umatnya begitu, harus diwajibkan dibaca. Di sana kondisinya seperti apa penerimaannya? Baik. Saya ralat dulu sedikit, kalimat itu kemarin muncul untuk kita memberikan perbandingan bahwa banyak di negara-negara sana yang kemudian pemerintahnya menciptakan khotbah dan mewajibkan para pengkhotbah untuk membaca teks tersebut. Menteri Agama Fahrul Razi dengan tegas menyatakan kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti ini. Kita tidak mau membatasi ruang berekspresi para dai. Kemudian atas dasar tersebut kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penambahan referensi bacaan atau khazanah keislaman ini adalah upaya kita agar para dai ketika memberikan khutbah Jumat bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan keadaan sosial sekarang, sesuai dengan keadaan ekonomi keumatan, sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Bahwa sekarang Indonesia butuh Islam yang moderat, butuh moderasi beragama. Oke, moderasi butuh Islam yang beragama. wasatiyah. Artinya tetap ini akan menjadi sebuah alternatif yang tidak akan pernah diwajibkan untuk dibaca, tapi hanya sebagai sebuah referensi saja, Mas Kevin, begitu ya? Betul, Baik, penekanannya ada di situ. Saya lempar ke Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, MUI sendiri kan mendukung kemudian referensi ataupun naskah khotbah Jumat yang diberikan disusun oleh Kementerian Agama. Tapi timbul resistensi di masyarakat. Apa langkah MUI kemudian untuk membentuk resistensi, kemudian pernyataan-pernyataan keras yang keluar akibat tidak tabayun tadi? Bagaimana Pak Mas Duki? Ya, pertama kan negara itu jangan dipandang selalu berbuat hal yang tidak baik pada masyarakat. Kalau negara selalu dipandang seperti itu, pasti kan pandangannya lalu curiga gitu loh. Padahal negara itu kadang-kadang punya pandangan-pandangan yang juga bagus buat umat, buat rakyatnya gitu loh. Saya kira kita berhusnuzon saja, berpikir positif terhadap persoalan ini, apalagi itu sudah dinyatakan tadi bahwa itu adalah penambahan konten dan bukan dipaksakan. Apanya yang perlu dicurigai? Kalau misalnya nggak berguna ya nggak usah kita pakai. Kalau berguna kita pakai. Itu kan pilihan-pilihan saja. Makanya saya bilang itu seperti perpustakaan untuk kita memperkaya ya, memperkaya terhadap dai-dai kita, khatib-khatib kita, supaya makin bagus di dalam mengisi Islam wasatiyah di Indonesia. Karena apa? Karena kita ini adalah pusat gerakan Islam wasatiyah di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu juga kita tegaskan, tidak semua umat Islam di Indonesia ini tergabung dalam ormas ya. Itu saya kira penting. Dalam hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak yang cukup kredibel, ada 30% umat Islam di Indonesia itu tidak terafiliasi dengan ormas. Sehingga dengan demikian maka saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, sepanjang itu baik dan tidak memaksa, saya kira nggak masalah. Jadi jangan semuanya yang setiap dari pemerintah itu pasti jelek. Jangan begitu berpikirnya gitu loh. Oke. Jadi harus tetap percaya terhadap pemerintah. Mungkin terakhir saya lempar ke Bang Aceh. Bang Aceh, ini sifatnya tidak memaksa, hanya sebagai perpustakaan begitu. Tapi seberapa optimis betulnya Komisi 8 DPR melihat naskah-naskah ini kemudian bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat sehingga bisa menekan angka tadi politik yang disebarkan melalui panggung agama, kemudian juga ujaran kebencian hingga paham-paham radikalisme. Bagaimana Bang Aceh? Ya, justru itu persoalannya adalah sejauh mana efektivitas dari program seperti pengadaan atau fasilitasi terhadap naskah khutbah Jumat. Optimis tidak Komisi 8 terkait dengan efektivitas dari naskah khutbah Jumat yang disiapkan oleh Kementerian Agama? Justru itu yang kami pertanyakan kan. Karena kan begini, jangan sampai kemudian setelah dibuat kemudian orang nggak membacanya, itu jangan sampai begitu. Padahal ini sudah menggunakan uang negara gitu kan. Nah oleh karena itu yang menjadi catatan saya kan sebetulnya sederhana, sejauh mana efektivitas dari penggunaan kebijakan tersebut. Titik poin kami sesungguhnya di dalam konteks kebijakan publik terletak pada itu gitu loh. Nah ya kita tahu bahwa dulu juga waktu zaman Orde Baru, zaman sekarang pun juga Kementerian Agama melalui media-media
di daerah-daerahnya juga punya naskah-naskah khutbah. Cuma kan pertanyaannya adalah sejauh mana efektivitas dari naskah-naskah khutbah tersebut. Sudah berjilid-jilid naskah tulisan-tulisan dari para ahli yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Agama, ya itu sebetulnya ya akan menjadi hazanah. Cuma lagi-lagi pertanyaannya kan sejauh mana efektivitasnya, itu kan yang sampai saat ini kami gitu ya. Kita lihat nanti ya bagaimana kemudian implementasinya di masyarakat naskah khotbah Jumat yang disiapkan oleh Kementerian Agama ini, Bang Aceh. Ya, dan semoga benar-benar yang dikatakan ini bukan bermaksud untuk membatasi ulama untuk berkreativitas dalam menyebarkan ceramah ataupun khotbahnya, tapi untuk kemudian lebih menyebarkan paham-paham moderasi keagamaan sehingga tidak ada disintegrasi yang menggunakan isu-isu agama di negara ini. Bapak-bapak, waktu kita telah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Bang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Kevin Haikal, Staf Sus Kementerian Agama, dan juga Kiai Haji Masduki Baitlawi, Ketua MUI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Gunung Ile Lewotolo memuntahkan abu pasir dan kerikil Minggu siang, ratusan warga dari Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur mengungsi ke kantor Bupati Lama. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda.